Hujan baru saja reda di sore itu. Jalanan kota terlihat berkilau, memantulkan lampu-lampu kendaraan yang lalu lalang. Di antara hiruk-pikuk orang yang berlindung di bawah payung dan kendaraan yang menyalakan klakson, berdirilah seorang pemuda bernama Raffi. Bajunya sederhana, sedikit kusam karena sering dipakai, dan celananya mulai memudar warnanya. Di tangannya, ia menggenggam sebuah termos besar berisi kopi panas, satu-satunya sumber penghasilan yang ia andalkan setiap hari. Raffi sudah 2 tahun hidup seperti ini, menjual kopi di pinggir jalan dekat halte bus. Ia bukan pemuda yang malas, hanya tidak punya kesempatan. Setelah ayahnya meninggal dan ibunya sakit-sakitan di kampung, Raffi merantau ke kota berharap bisa bekerja. Tapi nasib berkata lain, ia tak diterima dimanapun. Maka ia mulai berjualan kopi dengan modal kecil dari hasil menjual sepeda motornya dulu. Hari-hari terasa berat, tapi Raffi jarang mengeluh. Ia tahu, hidup di kota besar tak semudah yang dibayangkan. Suatu kali ia pernah berkata pada dirinya sendiri, "Asal aku bisa jujur dan kerja keras, Tuhan pasti kasih jalan." Sore itu, angin membawa aroma tanah basah dan sisa hujan. Raffi duduk di bangku kayu kecil di dekat gerobak kopinya. Di seberang jalan, lampu toko-toko mulai menyala, dan orang-orang pulang kerja lewat dengan langkah tergesa. Raffi menatap mereka sejenak, lalu menghembuskan napas panjang. Dalam hati, ia sering bertanya, apakah hidupnya akan selalu begini? Namun sesuatu berubah sore itu. Saat ia sedang menuang kopi ke gelas plastik untuk seorang sopir ojek online, sebuah mobil sedan putih berhenti di tepi jalan. Dari dalamnya, keluar seorang gadis muda memakai jas hujan transparan dan sepatu putih yang sudah sedikit kotor terkena genangan air. Wajahnya lembut, matanya teduh, tapi terlihat gelisah. Gadis itu berjalan cepat ke arah Raffi sambil menatap layar ponselnya, lalu berkata, "Mas, saya boleh numpang duduk sebentar? Nunggu hujan reda total, soalnya macet banget ke arah sana." Raffi mengangguk sopan. "Silakan, Mbak. Mau kopi? Masih panas, baru saya buat." Gadis itu tersenyum tipis. "Boleh, kopi hitam aja ya. Yang pahit, biar nggak kalah sama hari ini." Ucapan itu membuat Raffi tersenyum samar. Ia menyiapkan kopi dengan hati-hati. Aroma kopi hangat segera menyebar di udara, bercampur dengan sisa hujan yang masih menetes dari atap halte. "Silakan, Mbak." "Terima kasih, Mas." Gadis itu mengambil kopi, meniup perlahan, lalu menyesapnya. Ia tampak menatap kosong ke arah jalanan yang mulai ramai kembali. Raffi tak ingin terlalu mencampuri urusan orang, tapi rasa penasarannya muncul. Ia mencoba membuka percakapan ringan. "Kerja di sekitar sini, Mbak?" "Iya, kantor di seberang, tadi pulang tapi mobil mogok. Jadinya nunggu temen benerin." Raffi mengangguk. "Wah, lagi apes berarti. Tapi untung hujannya udah reda." "Iya." Gadis itu tersenyum kecil. "Namanya juga hidup, kadang lancar, kadang mogok juga." Keduanya tertawa kecil. Obrolan sederhana itu terasa hangat di tengah udara dingin. Nama gadis itu Nadia, begitu ia memperkenalkan diri beberapa menit kemudian. Seorang pegawai kantoran yang baru bekerja beberapa bulan di Jakarta. Raffi dan Nadia berbincang cukup lama. Tentang pekerjaan, tentang cuaca, bahkan tentang mimpi. Raffi bercerita sedikit tentang dirinya, tanpa berusaha terlihat menyedihkan. Ia hanya berkata bahwa ia berjualan kopi untuk menabung, supaya bisa menyembuhkan ibunya di kampung. Nadia mendengarkan dengan tatapan yang tak biasa. Ada rasa kagum yang samar di matanya. Mungkin karena ia jarang bertemu orang yang tetap ramah dan optimis, meski hidupnya berat. "Kamu nggak capek?" tanya Nadia pelan. "Capek, sih," jawab Raffi sambil tersenyum. "Tapi capekku nggak seberapa dibanding orang yang nyerah." Kalimat itu membuat Nadia terdiam. Dalam hati, ia mengulang kata-kata itu, seolah ada makna yang menempel di dadanya. Malam semakin larut. Hujan sudah benar-benar berhenti. Teman Nadia datang dan memperbaiki mobilnya. Sebelum pergi, Nadia menatap Raffi sekali lagi. "Makasih ya, Mas,
Kopinya enak banget. Aku bakal balik beli lagi. Siap, Mbak. Saya buka tiap sore di sini. Oke. Sampai ketemu, Mas Raffi. Raffi sedikit terkejut karena Nadia mengingat namanya. Ia hanya bisa tersenyum dan melambaikan tangan. Mobil putih itu perlahan melaju, meninggalkan jalan yang mulai sepi. Malam itu, Raffi menatap ke arah langit yang penuh awan gelap. Hatinya terasa hangat. Entah kenapa. Ia tak tahu, pertemuan singkat itu akan mengubah hidupnya selamanya. Keesokan harinya, Raffi kembali ke tempat biasa. Ia menata gelas, menyiapkan termos air panas, dan mengatur lampu kecil di gerobaknya. Wajahnya tampak lebih cerah dari biasanya. Dalam hati, ia berharap Nadia benar-benar datang lagi. Entah kenapa, harapan itu terasa seperti semangat baru. Dan benar saja. Sekitar pukul 5 sore, mobil putih itu berhenti di tempat yang sama. Nadia keluar, kali ini tanpa jas hujan, mengenakan blus krem dan celana panjang. Wajahnya tampak lebih segar. Ia tersenyum melihat Raffi yang sedang menuang kopi. Masih buka? Selalu, Mbak Nadia, jawab Raffi cepat. Nadia tertawa kecil. Wah, hebat. Ingat nama aku juga. Nggak susah nginget nama orang baik, balas Raffi santai. Percakapan mereka mengalir lebih ringan malam itu. Nadia membeli 2 kopi, satu untuk dirinya, satu lagi untuk supir mobilnya. Tapi kali ini, ia tidak segera pergi. Ia duduk cukup lama di bangku kayu itu, menatap keramaian jalan sambil berbincang tentang banyak hal. Tentang keluarga, impian masa kecil, sampai hal-hal kecil seperti makanan favorit dan kenangan lucu. Semakin lama, Raffi merasa seperti mengenal Nadia lebih dalam. Ia tahu bahwa Nadia adalah anak tunggal dari keluarga berada. Tapi meskipun hidupnya serba berkecukupan, ia tidak sombong. Justru sebaliknya, ia rendah hati dan penuh rasa ingin tahu tentang orang lain. Aku kadang iri, tahu, kata Nadia sambil menatap ke depan. Iri? Sama siapa? Sama kamu. Sama saya. Raffi terkejut. Iya, kamu kelihatan tenang walau hidupmu berat. Aku punya banyak hal, tapi sering ngerasa kosong. Raffi menatap gadis itu lama. Di matanya, ia melihat kejujuran yang jarang ia temukan di dunia yang keras ini. Mungkin karena aku nggak punya pilihan lain, Mbak. Kalau aku nyerah, nggak ada yang nolong. Jadi ya, aku harus kuat. Nadia menatapnya dalam diam, lalu tersenyum tipis. Kamu tahu nggak, Mas Raffi? Kadang orang kuat itu bukan karena dia pengen, tapi karena dia nggak punya pilihan lain. Iya, bener banget. Hujan kembali turun, kali ini lebih lembut. Mereka berdua duduk lebih dekat di bawah tenda kecil. Suasana hening, hanya suara hujan dan deru kendaraan yang terdengar. Tapi entah kenapa, hati keduanya terasa damai. Dalam hati, Raffi tahu, perasaannya mulai tumbuh. Tapi ia sadar siapa dirinya, penjual kopi pinggir jalan. Sedangkan Nadia, seorang gadis kota, hidup di dunia yang jauh darinya. Ia tak ingin berharap terlalu tinggi. Namun Tuhan selalu punya cara mengejutkan. Beberapa hari kemudian, Nadia datang lagi, dan lagi. Setiap sore, ia selalu menyempatkan diri mampir, meski hanya untuk ngobrol sebentar. Kadang ia membawa makanan kecil untuk Raffi, kadang hanya sekadar duduk diam di bangku kayu sambil menikmati hujan. Hubungan itu tumbuh pelan-pelan. Tanpa disadari, ada sesuatu di antara mereka yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Suatu sore, Raffi memberanikan diri bertanya, Mbak Nadia, kenapa sih suka mampir ke sini? Saya tahu tempat ini nggak nyaman buat orang seperti Mbak. Nadia tersenyum. Karena di sini aku bisa jadi diriku sendiri. Nggak harus selalu kuat, nggak harus selalu terlihat sempurna. Raffi terdiam. Kata-kata itu menembus hatinya lebih dalam dari yang ia kira. Malam itu, ketika Nadia sudah pulang, Raffi duduk lama di bawah lampu jalan. Ia memandangi langit yang cerah tanpa bintang, lalu bergumam pelan. Andai kamu tahu, Mbak, setiap senyum kamu, itu udah cukup bikin aku lupa betapa keras hidup ini.
Ia menatap gelas kosong di tangannya, lalu tersenyum getir. Dalam hati, ia tahu, cinta kadang datang di tempat yang paling tak terduga. Bahkan di pinggir jalan, di antara aroma kopi dan suara hujan, cinta bisa tumbuh tanpa perlu alasan. Dan malam itu, Raffi belum tahu bahwa kisahnya baru saja dimulai. Bahwa pertemuan sederhana di pinggir jalan itu akan mengubah seluruh arah hidupnya. Bahwa cinta sejati kadang datang bukan dari mereka yang sempurna, tapi dari seseorang yang hadir di saat kita paling tak berdaya. Ia menatap jalanan yang sepi, lalu mematikan lampu gerobaknya. Tapi di hatinya, ada cahaya kecil yang menyala, hangat, lembut, dan penuh harapan. Mungkin, gumamnya pelan, ini awal dari sesuatu yang besar. Sore itu, langit Jakarta memerah di ujung cakrawala. Matahari tenggelam perlahan di balik gedung tinggi, meninggalkan cahaya jingga yang menempel di permukaan jalan basah. Di sisi trotoar, Raffi tengah sibuk menyiapkan gelas plastik dan menyeduh air panas. Uap kopi mengepul dari termos, aroma khasnya menyebar ke udara, harum, hangat, dan menenangkan. Sudah hampir seminggu sejak pertama kali ia bertemu Nadia. Entah kenapa, setiap hari terasa berbeda sejak saat itu. Ada semacam semangat baru yang membuatnya bangun pagi tanpa keluh, bekerja tanpa merasa letih. Kadang, hanya bayangan wajah Nadia yang muncul di pikirannya sudah cukup membuatnya tersenyum. "Raffi, hidupmu mulai aneh," gumamnya sambil menata gula dan sedotan. Baru saja ia selesai menata gerobak, mobil putih yang sudah tak asing lagi berhenti di sisi jalan. Nadia keluar dengan langkah ringan, rambutnya tergerai lembut tertiup angin sore. Ia mengenakan blus biru muda dan celana jeans sederhana, terlihat begitu alami, jauh dari kesan wanita kota yang kaku. "Mas Raffi," sapa Nadia ceria. "Wah, Mbak Nadia datang lagi. Saya pikir lupa sama tempat ini." "Lupa gimana? Ini tempat kopi favoritku sekarang," jawab Nadia sambil tersenyum. Raffi hanya bisa menggeleng kecil. Ia menyiapkan kopi seperti biasa, tapi dalam hatinya berdebar. Ada sesuatu di antara mereka, sesuatu yang belum diucapkan tapi terasa nyata. Sambil menunggu kopi jadi, Nadia menatap sekeliling. Jalanan masih ramai, tapi di sudut tempat Raffi berdiri seolah waktu melambat. "Mas, aku boleh tanya sesuatu?" "Tentu, Mbak. Kamu nggak pernah kepikiran buat cari kerja lain? Maksudku, yang lebih tetap?" Raffi terdiam sejenak. Pertanyaan itu bukan baru baginya. Banyak orang pernah menanyakan hal serupa. Tapi kali ini, suaranya terdengar lebih lembut, seolah bukan menghakimi, melainkan benar-benar peduli. "Kepikiran, Mbak? Tapi, kalau saya kejar pekerjaan yang nggak pasti, siapa yang jaga ibu saya di kampung? Sekarang aja saya bantu kirim uang sedikit-sedikit buat berobat. Kalau saya pindah kerja, belum tentu dapat gaji cepat." Nadia menunduk. Ia mengaduk kopinya perlahan. "Aku salut, Mas. Kamu punya alasan yang kuat buat bertahan. Kalau bukan karena ibu, mungkin saya udah nyerah dari dulu," ucap Raffi sambil tersenyum. Ada keheningan di antara mereka. Hanya suara lalu lintas dan deru motor yang lewat. Lalu Nadia menatap Raffi lagi. "Mas Raffi, kamu tahu nggak, kamu selalu kelihatan kuat. Tapi matamu tuh, kayak nyimpen banyak hal." Raffi tertawa pelan, menutupi kegugupan. "Saya kuat karena nggak punya pilihan, Mbak. Hidup maksa saya buat gitu." Nadia tersenyum tipis. Ia memandang lelaki itu lama, dengan tatapan yang berbeda dari sebelumnya. Tatapan seseorang yang mulai terikat, tanpa ia sadari. Hari demi hari berlalu. Setiap sore, mereka bertemu di tempat yang sama. Kadang Nadia datang hanya sebentar, kadang sampai larut malam. Kadang ia bercerita tentang pekerjaannya yang melelahkan, tentang atasan yang cerewet, atau tentang rekan kerjanya yang iri. Raffi mendengarkan dengan sabar. Kadang ia menimpali dengan humor sederhana yang membuat Nadia tertawa keras. Suatu kali, Nadia bahkan berkata sambil menahan tawa, "Mas, kamu tuh lucu banget. Kalau kamu buka warung kopi di kantor aku, pasti ramai."
Saya takut nanti malah kamu yang nggak kerja, Mbak, balas Raffi cepat. Keduanya tertawa lagi. Dan di sela tawa itu, ada sesuatu yang semakin mengikat. Namun di balik kehangatan itu, ada kekhawatiran di hati Raffi. Ia sadar, jarak di antara mereka bukan hanya soal status. Dunia Nadia terlalu jauh darinya. Gadis itu hidup dengan kenyamanan dan stabilitas yang tak pernah ia rasakan. Sedangkan dirinya, hidup dari penghasilan harian, tanpa kepastian. Suatu malam, setelah Nadia pulang, Raffi duduk sendiri di bangku kayu yang sudah mulai lapuk. Ia menatap ke arah tempat mobil putih itu biasanya berhenti. Ada rasa hangat yang berubah jadi rindu. Tapi juga ada rasa takut. Aku nggak boleh berharap terlalu jauh, gumamnya. Cinta itu nggak cukup buat ngisi perut. Namun, takdir punya cara sendiri. Beberapa hari kemudian, hujan turun deras. Petir menyambar-nyambar di langit. Raffi tetap bertahan di tempatnya, menutupi gerobak dengan terpal plastik. Ia nyaris memutuskan untuk pulang ketika mendengar suara klakson pelan. Mobil putih itu berhenti, dan dari dalamnya keluar Nadia dengan payung besar. Mas Raffi, kamu nggak pulang juga? Nunggu hujan agak reda, Mbak. Takut termos tumpah kalau didorong sekarang. Ya udah, aku temenin. Loh, Mbak, nanti malah basah. Nggak apa-apa, aku juga lagi butuh temen ngobrol. Nadia duduk di bawah tenda kecil, menatap hujan deras di depan mereka. Sesekali petir menyambar, membuat keduanya terdiam. Mas, kamu percaya takdir? Tanya Nadia tiba-tiba. Percaya? Soalnya kalau nggak percaya, aku nggak bakal bisa nerima hidup ini. Kalau gitu, kamu percaya nggak, kalau kita ketemu bukan kebetulan? Pertanyaan itu membuat dada Raffi bergetar aneh. Ia menatap gadis itu lama, mencoba memastikan apakah Nadia serius. Dan ternyata, gadis itu menatap balik dengan mata yang tak berbohong. Mbak, Raffi mencoba bicara, tapi kata-katanya terhenti. Aku tahu kita beda, Mas. Tapi entah kenapa, setiap aku kesini, aku ngerasa tenang. Seolah semua yang rumit di hidupku hilang. Raffi menunduk. Hujan makin deras, tapi di dalam tenda kecil itu, suasana justru terasa hangat. Saya juga ngerasa gitu, Mbak, ucap Raffi pelan. Tapi saya takut salah langkah. Saya nggak punya apa-apa, cuma jualan kopi. Nadia tersenyum lembut. Mas, yang aku cari bukan orang kaya. Aku cuma pengin seseorang yang jujur, sederhana, dan bisa bikin aku ngerasa hidup. Kata-kata itu mengguncang hati Raffi. Ia tak tahu harus menjawab apa. Dalam diam, mereka saling bertukar pandang, dan dalam pandangan itu, ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar rasa suka. Beberapa minggu setelah malam itu, hubungan mereka semakin dekat. Tapi hubungan yang tumbuh di antara dua dunia berbeda selalu mengundang badai. Suatu sore, saat Nadia sedang duduk di bangku kayu itu, seorang pria berpakaian rapi datang menghampiri. Raffi mengenalnya, itu Reno, rekan kerja Nadia di kantor. Reno memandang Raffi dengan tatapan sinis. Jadi ini yang kamu bilang teman kopi tiap sore? Katanya dingin. Reno, tolong jangan ngomong gitu, jawab Nadia menahan emosi. Aku cuma nggak mau kamu kebawa suasana sama orang yang nggak jelas. Raffi menatapnya tanpa marah, hanya tersenyum tipis. Mas, saya memang orang kecil. Tapi saya nggak pernah maksa siapapun buat duduk di sini. Masalahnya, kamu bukan levelnya dia, balas Reno ketus. Ucapan itu menampar hati Raffi lebih keras dari hujan badai manapun. Tapi ia menahan diri. Saya tahu, Mas. Tapi saya juga nggak pernah punya niat buruk. Nadia berdiri, suaranya bergetar. Reno, cukup. Kamu nggak berhak ngomong gitu ke dia. Raffi jauh lebih sopan daripada banyak orang di sekelilingku. Reno menatapnya tajam, lalu pergi dengan wajah kesal. Setelah ia pergi, Nadia menunduk, seolah menyesal sudah mempertemukan dua dunia itu. Raffi menatap gadis itu lembut. Nggak apa-apa, Mbak. Saya udah biasa diremehin. Yang penting kamu nggak apa-apa.
Aku cuma kesel aja, Mas. Kenapa orang suka menilai dari apa yang mereka lihat, bukan dari hati? Raffi terdiam lama. Lalu ia tersenyum. Mungkin karena dunia belum terbiasa lihat orang sederhana bahagia. Nadia menatapnya lama. Air matanya menetes perlahan. Ia tak tahu kenapa, tapi kata-kata Raffi menembus dadanya. Mas Raffi, kamu nggak tahu betapa berharganya kamu di mataku. Raffi nyaris kehilangan kata. Tapi sebelum sempat membalas, Nadia bangkit dan pamit buru-buru. Mobil putih itu melaju cepat, meninggalkan Raffi sendirian di bawah tenda. Hujan turun lagi malam itu. Dan untuk pertama kalinya, Raffi merasa hujan tidak sekadar dingin, tapi juga membawa keraguan. Mungkin aku harus jaga jarak, gumamnya, sebelum semuanya makin salah. Namun cinta sejati, sekali tumbuh, sulit dihapus. Keesokan harinya, Nadia tidak datang. Begitu juga hari berikutnya. Raffi mencoba menenangkan diri dengan bekerja seperti biasa, tapi pikirannya terus melayang. Ia memandangi jalan setiap kali mobil putih lewat, berharap salah satunya adalah Nadia. 3 hari kemudian, sebuah pesan datang di ponselnya. Dari nomor tak dikenal. Mas Raffi, ini Nadia. Maaf, aku nggak bisa datang dulu. Ada hal yang harus aku selesaikan. Raffi membaca pesan itu berulang kali. Ia menatap langit senja yang muram, lalu tersenyum getir. Mungkin ini ujian, gumamnya. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu, ia sudah jatuh cinta terlalu dalam. Dan cinta itu kini harus berhadapan dengan kenyataan. Namun Tuhan, sekali lagi, tak pernah menulis kisah tanpa alasan. Sebab, dari perpisahan sementara itulah, Raffi akan belajar arti ketulusan. Dan dari luka yang tumbuh, akan muncul kekuatan baru yang membuat cintanya semakin nyata. Malam itu, Raffi menatap gerobaknya yang basah oleh hujan. Ia menatap bangku tempat Nadia biasa duduk, lalu berkata pelan, "Kalau memang ini cinta sejati, dia pasti kembali." Dan entah kenapa, di balik gelap dan suara hujan, ia merasa ada bisikan lembut menjawab, "Iya, Raffi, aku akan kembali." Sudah lebih dari 2 minggu sejak Raffi terakhir kali melihat Nadia. Waktu terasa berjalan lambat, seperti hujan yang tak kunjung reda. Di sore hari, ketika langit berubah abu-abu, Raffi duduk di bangku kayu kecilnya, menatap kosong ke jalanan ramai. Gerobak kopinya masih berdiri, aroma kopi masih sama, tapi hatinya tidak lagi hangat seperti dulu. Setiap kali mobil putih melintas, matanya refleks menoleh. Tapi selalu bukan mobil itu. Ia hanya bisa menarik napas panjang, lalu melanjutkan pekerjaannya. Mungkin ini memang waktunya belajar sabar, gumamnya pelan. Namun di balik kesabarannya, Raffi menyimpan rindu yang dalam. Ia tak punya foto Nadia, tak punya nomor telepon selain pesan singkat itu, dan tak tahu di mana harus mencarinya. Tapi setiap sore, ia tetap datang. Entah karena harapan, atau sekadar kebiasaan yang sulit dihapus. Satu sore, angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah. Raffi sedang menyiapkan air panas ketika seorang anak kecil berlari menghampirinya sambil membawa amplop putih kecil. "Mas Raffi." "Iya, Dad. Ini ada titipan buat Mas," katanya dari Mbak yang suka beli kopi di sini. Raffi tertegun. Ia segera mengambil amplop itu, mengucapkan terima kasih, lalu membukanya dengan hati berdebar. Di dalamnya, ada secarik kertas beraroma wangi lembut, aroma yang langsung ia kenali. "Mas Raffi, maaf aku pergi tanpa pamit. Ayahku tahu tentang kita, dan beliau marah besar. Aku harus ikut keluar kota untuk sementara waktu. Aku nggak tahu kapan bisa balik, tapi aku janji akan kembali ke tempat ini. Tolong jangan berhenti jualan, ya. Aku ingin saat aku pulang, kamu masih di sana. Nadia." Raffi menatap surat itu lama. Ada senyum tipis di wajahnya, tapi juga air mata yang tak bisa ditahan. "Aku bakal tetap di sini, Mbak Nadia, walau hujan, walau panas." Ia lipat surat itu hati-hati dan menyimpannya di dompet, di balik foto ibunya. Sejak hari itu, Raffi bekerja dengan semangat baru.
Setiap hari ia datang lebih awal, membersihkan tempat jualannya, dan menunggu. Mungkin sebulan, mungkin setahun, tapi ia yakin Nadia akan kembali. Waktu terus berjalan. Musim berganti, dan kota semakin sibuk. Beberapa pelanggan mulai mengenal Raffi, bukan hanya karena kopinya yang enak, tapi karena kisahnya yang menyentuh. Banyak yang tahu bahwa penjual kopi itu selalu menunggu seseorang di sore hari. "Mas Raffi, pacar belum balik juga?" "Belum, Bang. Tapi saya yakin bakal balik." "Wah, setia banget, Mas. Jarang cowok kayak kamu." Raffi hanya tersenyum. Ia tak ingin menjadikan cintanya bahan cerita sedih. Ia hanya percaya, kalau perasaan itu tulus, waktu bukan masalah. Tapi kehidupan tetap harus berjalan. Di sela menunggu, Raffi memperluas usahanya sedikit demi sedikit. Ia belajar membuat roti goreng dan kue kecil yang dijual bersama kopi. Pendapatannya mulai meningkat. Ia bahkan bisa mengirim uang lebih banyak ke ibunya di kampung. Namun di balik keberhasilan kecil itu, hatinya tetap kosong. Setiap kali ia menatap bangku tempat Nadia dulu duduk, ia merasakan kehampaan yang sama. Suatu malam, Raffi duduk di bawah lampu jalan sambil menatap surat yang sudah mulai lusuh. "Mbak Nadia, kamu di mana sekarang?" Hujan turun tiba-tiba, mengguyur surat itu. Raffi segera menyelamatkannya ke dalam saku. Ia menatap langit dan tertawa pelan. "Kamu ingat enggak, Mbak? Hujan pertama kali juga yang bikin kita kenal." 6 bulan kemudian, Raffi sudah dikenal oleh banyak orang yang sering lewat jalan itu. Ia tak lagi hanya menjual kopi, tapi sudah membuka lapak kecil dengan meja dan kursi sederhana. Di atas papan kayu tertulis nama warungnya, Kopi Pinggir Jalan. Malam itu, tempatnya cukup ramai. Beberapa pengendara berhenti sejenak untuk minum kopi dan makan gorengan. Raffi sibuk melayani sambil tetap sesekali melirik ke arah jalan. Tiba-tiba, sebuah mobil putih berhenti tak jauh dari warungnya. Hatinya langsung berdebar, tapi ia menahan diri agar tak terlihat terlalu berharap. Pintu mobil terbuka perlahan, dan seseorang keluar dengan langkah pelan. Rambut panjang, wajah lembut, mata yang dulu selalu menatap dengan ketulusan. "Ya, itu Nadia." Raffi terdiam. Ia hampir tak percaya matanya sendiri. Waktu seolah berhenti saat pandangan mereka bertemu. "Mas Raffi," suara Nadia bergetar, antara ragu dan haru. "Mbak, beneran kamu?" Nadia tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Aku janji bakal balik, kan?" Raffi segera menghampirinya. Hujan baru saja turun gerimis, tapi mereka tak peduli. Keduanya berdiri di bawah tenda kecil, seperti dulu. "Aku pikir kamu nggak bakal balik," ucap Raffi lirih. "Aku hampir nggak bisa, Mas. Tapi aku nggak sanggup lupain tempat ini, dan kamu." Air mata Nadia menetes. Ia bercerita bagaimana ayahnya memaksanya ikut ke Bandung untuk menjaga perusahaan keluarga. Selama berbulan-bulan, ia terjebak dalam rutinitas yang tak ia sukai. Tapi setiap malam, pikirannya selalu kembali ke pinggir jalan tempat Raffi menjual kopi. "Aku cuma pengen hidup sederhana, Mas. Sama orang yang bikin aku ngerasa tenang." Raffi menatap gadis itu lama. Ia ingin memeluknya, tapi menahan diri. Ia tahu, dunia Nadia masih penuh aturan. Tapi kali ini, ia tak mau kehilangan lagi. "Kalau kamu siap sama hidup sederhana, aku siap berjuang lebih keras," kata Raffi pelan tapi tegas. Nadia tersenyum. "Aku udah siap dari dulu, Mas. Cuma ayahku yang belum." Raffi menghela napas. "Kalau gitu, biar saya buktikan ke beliau kalau saya pantas." Beberapa hari kemudian, Raffi memutuskan pergi menemui ayah Nadia di rumahnya. Ia tak ingin bersembunyi di balik rasa takut. Ia ingin menunjukkan ketulusan, meski ia tahu risikonya besar. Rumah besar di kawasan elit itu terasa seperti dunia lain baginya. Ia mengenakan kemeja bersih dan celana panjang terbaik yang ia punya. Tangannya dingin saat menekan bel. Pintu dibuka oleh seorang pria paruh baya berwajah tegas. Ayah Nadia menatap Raffi dari atas ke bawah. "Kamu Raffi, ya? Penjual kopi yang dekat dengan anak saya."
"Ya, Pak. Maaf kalau saya lancang datang. Kamu tahu kenapa saya marah? Mungkin karena saya nggak pantas untuk Nadia." Ayah Nadia menghela napas panjang. "Anak saya bisa dapat siapapun. Pengusaha, pejabat, orang kaya. Tapi entah kenapa dia justru jatuh cinta pada seseorang yang hidup di jalan." Raffi menunduk. "Saya tahu, Pak. Tapi saya nggak pernah berniat buruk. Saya cuma pengen bikin dia bahagia." Pria itu menatapnya tajam. "Bahagia nggak cukup, Nak. Dunia nyata butuh tanggung jawab." Raffi mengangguk pelan. "Saya paham. Makanya saya datang. Saya mau buktiin kalau saya bisa tanggung jawab. Mungkin saya bukan siapa-siapa sekarang, tapi saya punya tekad. Saya kerja keras, dan saya nggak akan nyerah sampai bisa membahagiakan dia." Ada keheningan. Ayah Nadia menatap pemuda itu lama, lalu berkata pelan, "Kamu berani ngomong besar, tapi dunia ini kejam, Nak." "Saya tahu, Pak. Tapi justru karena dunia kejam, saya belajar buat nggak gampang nyerah." Suasana tegang itu akhirnya mencair sedikit. Meski belum sepenuhnya menerima, ayah Nadia tidak lagi menolak mentah-mentah. Ia hanya berkata, "Buktikan dulu, Raffi. Jangan cuma dengan kata-kata." Raffi menunduk hormat. "Saya akan buktikan, Pak." Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Raffi bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia mulai berkolaborasi dengan teman-teman pengemudi ojek yang sering mampir, menyediakan kopi dalam kemasan literan yang dijual secara daring. Usahanya perlahan naik, sampai ia bisa menyewa tempat kecil di dekat kampus untuk membuka kedai kopi sederhana. Nadia sering datang diam-diam, membantu di balik meja kasir. Mereka tak banyak bicara tentang masa depan, hanya bekerja bersama, saling mendukung dalam diam. Setiap kali lelah, Nadia selalu berkata, "Mas, aku nggak butuh bukti besar. Cukup kamu nggak berhenti berjuang." Dan Raffi selalu menjawab, "Aku nggak akan berhenti, Mbak. Karena kamu alasan aku hidup." Namun, ujian belum berakhir. Suatu malam, saat kedai mulai ramai, datang seorang pria dengan jas rapi, Reno. Ia masih sama seperti dulu, tapi kali ini wajahnya dingin dan sombong. "Wah, ternyata masih jualan juga, Raffi?" katanya dengan nada mengejek. "Ya, Mas. Sekarang malah rame, alhamdulillah." "Kamu tahu nggak, Nadia sebentar lagi mau dijodohin sama pengusaha besar. Ayahnya yang ngatur semua." Kata-kata itu membuat dada Raffi sesak. Tapi ia menahan diri. Kalau memang itu yang terbaik buat dia, saya cuma bisa doain bahagia. "Kamu pikir kamu siapa? Cinta nggak cukup buat lawan kenyataan." Raffi tersenyum tenang. "Tapi tanpa cinta, kenyataan nggak punya arti." Reno mendengus, lalu pergi meninggalkan tempat itu. Raffi menatap punggungnya tanpa dendam. Dalam hati, ia hanya berdoa, "Tuhan, kalau memang dia jodohku, kuatkan aku. Tapi kalau bukan, biar aku ikhlas, asal dia bahagia." Namun, takdir belum selesai memainkan perannya. Sebab malam itu, di tengah kesedihan dan harapan yang bersilang, Nadia kembali datang dengan mata sembab. "Mas Raffi, ayah maksa aku nikah sama orang itu." Hati Raffi seperti diremas. Tapi sebelum ia sempat bicara, Nadia menatapnya dengan air mata menetes deras. "Tapi aku nggak mau, Mas. Aku cuma mau kamu." Dan malam itu, di bawah cahaya lampu jalan, dua hati yang luka saling berpegangan. Mungkin dunia akan menolak mereka, tapi cinta sejati tak pernah menyerah tanpa perjuangan. Malam itu hujan turun deras. Jalanan yang biasa menjadi saksi kebersamaan Raffi dan Nadia kini tampak sepi dan gelap. Di bawah tenda kecil kedai kopi, kopi pinggir jalan, dua sosok itu duduk berhadapan dalam diam. Hanya suara hujan dan gemericik air di talang yang menemani mereka. Raffi menggenggam tangan Nadia yang dingin. "Kamu yakin sama keputusanmu ini, Mbak? Aku nggak mau kamu jadi korban." Nadia menatap matanya lekat-lekat. Ada keberanian di balik air mata yang masih menggenang. "Aku udah cukup lama nurut sama orang lain, Mas.
Sekarang aku pengin nurut sama hatiku sendiri. Raffi terdiam. Hatinya bergetar. Ia ingin memeluk gadis itu, tapi di sisi lain, rasa tanggung jawab menahannya. Dunia Nadia terlalu berbeda dari dunianya. Ia takut cintanya justru membuat gadis itu kehilangan segalanya. Kalau ayahmu tahu kamu kesini lagi, gimana? Dia pasti marah, tapi aku nggak peduli. Aku cuma pengin kamu tahu, aku nggak akan nikah sama siapapun selain kamu. Raffi menatapnya lama. Kata-kata itu seperti hujan deras yang menghapus semua lelah dan keraguan dalam dirinya. Kalau gitu, aku janji, Mbak. Aku bakal buktiin ke ayahmu kalau aku pantas. Keesokan harinya, Raffi memutuskan langkah besar. Ia mulai mengurus izin usaha resmi, mencari rekanan untuk memperluas produksi kopi kemasan yang sedang ia rintis. Temannya, Dani, seorang pengemudi ojek online yang sudah lama membantunya, menawarkan bantuan. Mas, aku kenal orang percetakan yang bisa bantu bikin label buat botol kopi kita. Murah, tapi keren. Wah, bagus banget, dan biar kelihatan profesional sedikit. Iya, Mas. Lagian kalau udah legal, siapa tahu bisa dapat perhatian bapaknya si Mbak Nadia juga. Raffi hanya tersenyum. Aku nggak pengin perhatian siapa-siapa. Aku cuma pengin dihargai karena kerja keras. Hari-hari berikutnya, Raffi bekerja tanpa lelah. Ia mulai bangun pukul 4 pagi, menggiling biji kopi, menyiapkan stok, dan melayani pelanggan sampai malam. Kadang Nadia datang diam-diam untuk membantu. Mereka bekerja berdua, menyusun mimpi dari pinggir jalan yang dulu sepi. Namun seperti pepatah lama, semakin tinggi harapan, semakin berat ujian. Suatu siang, ketika Raffi sedang di kedai, datang dua orang pria bersetelan rapi. Mereka menanyakan izin tempat dan dokumen usaha. Setelah memeriksa, salah satu dari mereka berkata dengan nada dingin, "Maaf, usaha Anda melanggar ketentuan lokasi. Ini area larangan berdagang." Raffi terkejut. "Tapi, Pak, saya udah jualan di sini dari dulu. Selalu bayar retribusi juga." Pria itu menggeleng. "Perintah dari atas. Anda harus pindah dalam 3 hari. 3 hari. Itu seperti vonis yang menampar keras." Setelah mereka pergi, Raffi hanya bisa duduk lemas. Ia tahu, perintah dari atas, bukan sekadar administrasi, ini pasti campur tangan seseorang yang berkuasa. Nadia datang sore itu dan mendapati Raffi termenung di bangku kayu. "Mas, kenapa? Wajah kamu pucat." Raffi menyerahkan surat pemberitahuan itu padanya. Nadia membaca cepat, lalu terdiam. "Ini, ayahku." Raffi menatapnya pelan. "Aku udah duga." "Mas, aku minta maaf. Aku bakal bicara sama ayah." "Jangan. Nanti kamu makin dimarahin. Aku bisa pindah tempat, nggak apa-apa." Tapi Nadia menatapnya dengan tegas. "Nggak, Mas. Aku nggak mau ayah terus ngatur hidupku kayak gini." Keesokan malam, Nadia benar-benar datang ke rumah ayahnya untuk bicara. Suasana rumah besar itu dingin dan kaku. Ayahnya duduk di ruang tamu dengan pandangan tajam. "Kamu dari mana?" "Dari kedai Mas Raffi." "Masih juga?" Suara ayahnya meninggi. "Sudah berapa kali ayah bilang, dia bukan orang yang selevel dengan kamu." Nadia menahan tangis. "Ayah, cinta itu nggak kenal level. Aku bahagia sama dia. Dia kerja keras, jujur, dan nggak pernah minta apa-apa dari aku." Ayahnya berdiri, suaranya tegas tapi mengandung kekecewaan mendalam. "Kamu pikir hidup cuma soal bahagia? Dunia ini kejam, Nat. Kalau kamu hidup sama orang kayak dia, kamu akan sengsara. Kalau begitu, biarlah aku sengsara dengan orang yang aku cintai, daripada bahagia tapi hatiku mati." Kata-kata itu mengguncang pria itu. Ia tak menyangka anaknya yang lembut bisa sekeras itu. Tapi bukannya luluh, ia justru berkata dingin, "Kalau kamu keluar dari rumah ini demi dia, jangan harap bisa kembali." Nadia menunduk. Air matanya jatuh satu persatu. "Baik, ayah. Aku pamit."
Dan malam itu, dengan koper kecil di tangan, Nadia meninggalkan rumah mewahnya. Raffi terkejut saat melihat Nadia datang dengan wajah sembab dan tas besar. "Mbak, kamu ngapain bawa-bawa koper?" "Aku udah keluar dari rumah, Mas. Aku nggak sanggup lagi disuruh milih antara cinta dan harta." Raffi langsung berdiri, menatapnya penuh khawatir. "Kamu nekat banget, Mbak. Kamu mau tinggal di mana? Kalau Mas nggak keberatan, aku bisa bantu di kedai dan numpang sementara di tempat sewa kamu." Raffi menghela napas panjang. "Aku nggak keberatan, tapi dunia bakal ngomong macam-macam, Mbak." "Biarlah, Mas. Selama kita tahu apa yang kita perjuangkan." Akhirnya Raffi menyewakan kamar kecil di rumah ibu kos dekat kedainya untuk Nadia. Mereka sepakat menjaga jarak, agar tidak menimbulkan gosip. Namun, setiap pagi mereka tetap bekerja bersama, membuat kopi, melayani pelanggan, dan menata ulang harapan. Beberapa minggu kemudian, usaha Raffi mulai dikenal di media sosial berkat postingan salah satu pelanggan yang menulis, "Kopi pinggir jalan dengan rasa bintang 5, dan kisah cinta yang lebih manis dari gulanya." Unggahan itu viral. Dalam waktu sebulan, banyak orang datang untuk mencoba kopi Raffi. Bahkan beberapa media lokal meliput kisahnya. Nama, "Kopi Pinggir Jalan," menjadi simbol perjuangan dan cinta tulus. Salah satu malam, saat kedai mulai sepi, Raffi memandang langit penuh bintang sambil berkata pelan, "Mbak, kamu sadar nggak? Sekarang dunia tahu kisah kita." Nadia tersenyum lembut. "Aku cuma mau dunia tahu kalau cinta yang sederhana pun bisa berjuang sekeras itu." Tapi badai belum benar-benar berlalu. Suatu pagi, Nadia menerima telepon dari ibunya. "Nak, ayahmu jatuh sakit. Dia tanya tentang kamu." Nadia langsung meneteskan air mata. "Aku akan pulang, Bu." Raffi mengantarnya sampai depan rumah sakit tempat ayah Nadia dirawat. Ia berdiri di depan pintu, tak ikut masuk. "Pergilah, Mbak. Dia tetap ayahmu. Aku di sini aja." Nadia menggenggam tangan Raffi erat sebelum masuk. "Doain aku, Mas." Di dalam kamar, suasana hening. Ayahnya berbaring lemah dengan selang infus di tangan. Ketika Nadia datang, pria itu membuka mata perlahan. "Kamu datang juga?" Suaranya serak. "Ya, aku minta maaf." Ayahnya menatap langit-langit, lalu berkata pelan, "Ayah cuma nggak mau kamu susah. Tapi, kalau dia benar-benar bisa bahagiain kamu, ayah nggak akan larang lagi." Air mata Nadia menetes tanpa bisa ditahan. Ia menggenggam tangan ayahnya. "Terima kasih, Ayah." Malam itu, ketika Raffi duduk di kedai sendirian, Nadia datang dengan wajah bercahaya. Ia langsung memeluk Raffi tanpa berkata apa-apa. "Mas, ayah udah setuju." Raffi terpaku, tak bisa bicara. Hanya air matanya yang menjawab. Setelah semua perjuangan, restu itu akhirnya datang. "Aku nggak tahu harus ngomong apa. Cukup bilang satu hal, Mas," ujar Nadia sambil tersenyum lembut. "Kita mulai hidup baru." Raffi memandangnya lama, lalu berucap pelan, "Kalau gitu, mulai malam ini, aku janji nggak akan lepasin kamu lagi." Dan di bawah langit malam yang dulu sering jadi saksi hujan dan perpisahan, dua hati itu akhirnya menemukan tempat pulangnya. Beberapa bulan kemudian, kedai, Kopi Pinggir Jalan, tumbuh menjadi kedai tetap bernama, Kopi Sejati, simbol cinta mereka yang lahir dari kesederhanaan. Di dindingnya tergantung foto hitam putih. Raffi dengan seragam sederhana dan Nadia dengan senyum tulus, berdiri di depan tenda kecil tempat mereka pertama kali bertemu. Setiap pelanggan yang datang selalu tersenyum saat membaca kutipan yang ditulis di bawah foto itu. "Dari pinggir jalan, kami belajar bahwa cinta sejati tidak butuh tempat mewah, hanya hati yang mau bertahan." Pagi itu matahari bersinar lembut, menembus sela-sela dedaunan yang meneduhkan kedai kopi kecil di sudut jalan. Aroma kopi yang baru diseduh menguar di udara, berpadu dengan semilir angin yang membawa ketenangan. Kedai itu kini tampak jauh berbeda dari awal mula.
Dari tenda sederhana kini berdiri bangunan kecil berwarna coklat muda dengan papan nama besar bertuliskan, "Kopi Sejati, dari pinggir jalan, untuk semua hati." Di dalamnya, terlihat Raffi sedang sibuk menata biji kopi di rak-rak kayu. Pakaiannya rapi, wajahnya bersih, dan senyumnya, seperti dulu, hangat dan tulus. Sementara itu, di pojok ruangan, Nadia duduk di depan laptop, memeriksa pesanan online. Ia kini menjadi pengelola pemasaran kedai itu. Siapa sangka, kisah cinta mereka yang dulu hanya bermula dari secangkir kopi pinggir jalan, kini menjadi usaha kecil yang membawa harapan bagi banyak orang. Suatu siang, seorang pria paruh baya datang. Langkahnya pelan, tapi mantap. Raffi yang sedang mengantar pesanan langsung menatapnya dengan tak percaya. "Pak?" Ayah Nadia berdiri di ambang pintu kedai, tersenyum tipis. "Boleh saya pesan kopi buatanmu, Nak?" Raffi tergagap sejenak sebelum menjawab dengan sopan. "Tentu, Pak." Dengan senang hati. Nadia muncul dari belakang, dan matanya langsung berkaca-kaca. "Ayah." Ayahnya memeluk putrinya tanpa kata. Setelah duduk, ia menatap sekeliling kedai itu, lalu berkata pelan, "Ayah akui, kamu dan Raffi sudah membuktikan sesuatu. Kadang ayah terlalu sombong melihat dunia dari atas. Padahal, kebahagiaan justru bisa tumbuh dari bawah, dari tempat yang sederhana." Raffi menunduk hormat. "Terima kasih, Pak. Saya nggak akan sia-siakan kepercayaan ini. Kamu sudah buktikan tanpa harus bicara banyak. Nak, sekarang ayah cuma mau satu hal. Bahagiakan dia selamanya." Nadia menatap ayahnya dengan senyum bahagia. Ia menggenggam tangan Raffi erat. "Terima kasih, ya." Waktu terus berjalan. Hari-hari Raffi dan Nadia dipenuhi kesibukan dan tawa. Kedai mereka semakin ramai. Bahkan beberapa media besar meliput kisah mereka sebagai inspirasi tentang cinta dan ketulusan. Suatu malam, setelah kedai tutup, Raffi membawa Nadia ke tempat pertama kali mereka bertemu. Pinggir jalan tempat dulu gerobak kopi kecilnya berdiri. Kini di sana sudah berdiri halte baru dengan taman kecil di sebelahnya. Raffi berdiri di tengah jalan, lalu berlutut pelan sambil mengeluarkan kotak kecil dari sakunya. Nadia menatapnya, terkejut. "Mas, ini apa?" Raffi tersenyum, suaranya bergetar namun mantap. "Tempat ini dulu saksi waktu kita pertama kali kenal. Dulu aku cuma penjual kopi yang gak punya apa-apa, tapi kamu datang dan bikin aku percaya diri. Sekarang aku udah bisa berdiri di sini, bukan buat jualan, tapi buat janji." Ia membuka kotak itu. Di dalamnya ada cincin sederhana berlapis perak, dengan ukiran kecil bertuliskan, "Pinggir Jalan." "Nadia, kamu mau jadi pendampingku seumur hidup?" Air mata Nadia menetes pelan. Ia tak bisa menahan haru. "Mas, dari dulu aku cuma nunggu saat ini." Raffi tersenyum. "Jadi, jawabannya?" "Ya, Mas. Aku mau." Malam itu, di bawah lampu jalan yang remang, dua hati yang pernah terpisah oleh dunia akhirnya bersatu oleh cinta yang tak kenal batas. Suara gamelan lembut terdengar dari balai kecil di kampung halaman Raffi. Hari itu, udara terasa hangat, langit cerah seolah ikut memberi restu. Di tengah keramaian tamu dan senyum bahagia, berdirilah Raffi dengan pakaian pengantin adat Jawa berwarna putih gading, sementara Nadia tampil anggun dalam kebaya berwarna lembut. Mereka saling pandang di hadapan penghulu. Raffi menggenggam tangan Nadia dengan penuh keyakinan. "Dengan mas kawin seperangkat alat salat dan secangkir kopi kenangan, saya nikahkan dia." Ucapan ijab kabul bergema, disambut serentak oleh hadirin. Air mata haru menetes di pipi ibu Raffi dan ayah Nadia. Setelah semua selesai, ayah Nadia menghampiri Raffi. Ia memeluk menantunya dengan tulus. "Jaga dia baik-baik, Nak. Kamu udah buktiin, cinta nggak harus kayak dulu buat jadi nyata." Raffi menjawab lirih tapi pasti. "Saya janji, Pak. Seumur hidup saya." Malam resepsi sederhana itu berlangsung hangat. Tidak ada pesta mewah, tapi tawa dan doa mengalir tulus. Teman-teman ojek Raffi, pelanggan tetap kedainya,
dan warga sekitar ikut bergembira. Dani, sahabat Raffi, bahkan bercanda. "Mas, dulu jualan kopi, sekarang jual janji." "Ya." Semua tertawa. Nadia tersenyum melihat orang-orang sederhana yang dulu ikut membantu mereka kini hadir menyaksikan bahagia mereka. Ia menatap Raffi, lalu berbisik, "Mas, aku bahagia banget." "Aku juga, Mbak." Semua perjuangan itu akhirnya nggak sia-sia. Setelah menikah, Raffi dan Nadia tidak pergi bulan madu ke luar negeri seperti pasangan kaya raya lainnya. Mereka memilih sesuatu yang sederhana, kembali ke tempat pertama mereka buka kedai. Kedai Kopi Sejati kini memiliki cabang kecil di beberapa kota. Namun Raffi tetap sering bekerja di kedai pertama mereka, karena disitulah semua dimulai. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, Nadia duduk di depan kedai sambil menatap lalu lintas yang padat. Raffi datang membawa 2 gelas kopi panas. "Masih suka lihat jalanan?" tanya Raffi. "Ya, karena dari jalanan inilah aku nemuin cinta sejatiku." Raffi tersenyum. "Dan dari jalanan juga aku belajar kalau cinta itu bukan tentang siapa yang lebih tinggi, tapi siapa yang mau berjuang bareng." Mereka berdua saling menatap, lalu tertawa kecil. Di sekitar mereka, suara motor dan mobil lalu lalang, ramai, tapi justru terasa indah. Karena bagi mereka, suara itu adalah musik kehidupan. Tahun demi tahun berlalu. Cinta mereka tidak pudar. Mereka membangun rumah kecil di pinggiran kota, tak jauh dari kedai kopi pertama. Di halaman depan, Raffi menanam pohon kopi kecil yang tumbuh subur. Setiap pagi, Nadia menyeduh 2 cangkir kopi dan berkata, "Mas, minum dulu, biar semangat." Dan setiap pagi, Raffi menjawab dengan kalimat yang sama, "Terima kasih, Mbak. Kopinya selalu manis karena kamu." Di dinding rumah mereka tergantung sebuah foto besar. Mereka berdua berdiri di pinggir jalan, di depan gerobak kopi tua yang dulu menjadi saksi awal kisah cinta mereka. Di bawah foto itu tertulis, "Cinta sejati bukan ditemukan di tempat mewah, tapi di hati yang mau bertahan di tengah badai." Hari itu, di kedai yang kini ramai oleh pelanggan muda, terlihat seorang anak kecil berlari-lari sambil tertawa. Anak itu berumur sekitar 5 tahun, berkulit sawo matang dan bermata jernih. "Ayah, aku bantu jualan, ya?" katanya ceria. Raffi tertawa. "Boleh, tapi hati-hati sama air panas, ya." Anak kecil itu berdiri di depan meja sambil menirukan gaya ayahnya menyajikan kopi. Nadia tersenyum lembut dari jauh. Ia tahu, kebahagiaan sejati tidak datang dari kemewahan, tapi dari cinta dan perjuangan yang dijalani bersama. Sore itu, langit berubah jingga keemasan. Raffi duduk bersama Nadia di depan kedai, memandangi lalu lintas yang tak pernah sepi. "Mas, kamu sadar nggak, kita udah sejauh ini?" tanya Nadia pelan. "Aku sadar, Mbak. Tapi kalau dipikir-pikir, semua ini dimulai cuma dari satu hal kecil." "Apa itu?" "Segelas kopi, dan senyum kamu waktu pertama kali datang waktu hujan." Nadia tertawa kecil, lalu bersandar di bahunya. "Berarti kopi dan hujan benar-benar bawa keberkahan buat kita, ya?" "Iya, Mbak. Dari pinggir jalan. Tuhan kasih aku cinta yang sejati." Mereka berdua diam menikmati senja yang perlahan memudar, sementara aroma kopi menghangatkan udara. Dunia terus berubah, tapi cinta mereka tetap sama, tulus, sederhana, dan abadi. Tamat.